Oke, sekarang aku pergi. Jangan lupa habiskan makanannya. Arkana pun keluar dari kamar Sania. Sania masih berdiri di tempatnya sembari menatap pintu yang baru saja tertutup. Apa maksud ucapannya? Kenapa orang-orang itu menganggap sikapku wajar? Sania bingung, tapi ia makin pusing jika terus memikirkannya hingga akhirnya ia menikmati makanan yang diberikan Arkana. Saat menikmati makanan itu, tiba-tiba seruan Eli terdengar. "Kak Nia!" Sania, yang sudah lama tak melihat Eli, datang membuka pintu untuk anak perempuan itu. "Eli sayang!" Sania langsung berjongkok lalu memeluk Eli. Eli juga membalas pelukan Sania. "Eli kangen sama Kak Nia." Kak Nia juga kangen Eli. Kemudian Sania melepaskan pelukannya dari Eli. Ia berniat berdiri dari sana, tapi perut besarnya itu menjadi penghalang hingga Eli yang masih kecil itu ikut membantu Sania berdiri dengan memegang lengan Sania. "Tidak apa-apa Eli, biar Kak Nia berdiri sendiri." Sania berdiri dari sana sembari memegang pintu kamarnya. "Halusnya Kak Nia, nggak perlu jongkok. Eli bisa kok peluk Kak Nia," kata Eli merasa kasihan melihat Sania. "Nggak apa-apa Eli, ya udah yuk masuk," ajak Sania sembari memegang tangan Eli. Keduanya masuk ke dalam dan mengobrol di sana seperti sebelumnya. Mereka juga bermain sampai menjelang malam. Sementara di rumah sakit tempat Bu Jumria dirawat, Rafa dan Ratna terlihat keluar dari rumah sakit. Mereka berniat mencari makan malam di luar rumah sakit. Namun saat berada di parkiran rumah sakit, tiba-tiba datang beberapa pria berbadan besar menghampiri Rafa dan Ratna. Mereka menarik paksa Ratna dan Rafa ke arah mobil hitam milik mereka. "Hai, siapa kalian? Apa yang kalian lakukan?" teriak Rafa. "Lepaskan brengsek!" teriak Ratna. Mulut Ratna dan Rafa dibungkam dengan plester hitam atau lakban hingga mereka tak bisa berteriak lagi. Bahkan mata mereka ditutup kain agar tak bisa melihat. Lalu mereka didorong masuk ke dalam mobil hitam itu. Mobil melaju kencang meninggalkan rumah sakit. Jaraknya jauh, sekitar 20 menit dari rumah sakit. Sampai mobil itu tiba di sebuah gudang kosong. Rafa dibawa keluar dari mobil itu. Lalu pria itu dihajar habis-habisan oleh beberapa pria berbadan besar itu sampai tubuhnya penuh luka. "Tolong, ampun, ampun!" teriak Rafa kesakitan di seluruh tubuhnya. Bahkan mulutnya sampai mengeluarkan darah. "Ini akibat karena kau macam-macam pada bos kami. Padahal kau itu cuma orang tidak berguna tapi sok berkuasa. Rasakanlah itu akibat dari perbuatanmu sendiri," ucap salah satu pria yang merupakan bos dari para pria berbadan besar itu. "Tolong jangan bunuh saya," kata Rafa memohon. "Kami tidak akan bunuh kau. Kami cuma akan buat kau tidak bisa berjalan lagi. Ini adalah perintah bos kami. Kalau saja bukan perintah, kami sudah membunuhmu." Bos preman itu memberikan kode pada dua bawahannya untuk maju. Kedua pria yang memegang balok besar maju lalu memukul kedua kaki Rafa. Rafa begitu kesakitan sampai akhirnya Rafa pingsan. Bahkan mereka kembali memukul kedua kaki Rafa tanpa peduli bahwa Rafa sudah pingsan. Itu karena mereka mendapat perintah dari seseorang untuk menghajar Rafa sampai lumpuh. Sebagian pria itu lalu meninggalkan Rafa bersama dua pria lainnya. Mereka membawa Ratna seorang. Ratna hanya bisa menatap Rafa di cermin jendela mobil dan ia berusaha mengeluarkan suaranya tapi tak bisa. Air mata itu pun keluar saat mobil semakin jauh meninggalkan Rafa yang terlihat dimasukkan ke dalam mobil lain. Rafa dibawa meninggalkan gudang itu, lalu tubuhnya dibuang di jalanan sepi, hanya menunggu orang datang menyelamatkannya jika memang ia sedang beruntung. Dan untungnya ia mendapat keberuntungan. Setelah 10 menit tergeletak di pinggir jalan, seorang pengendara mobil menemukan tubuhnya dan terkejut melihat kondisi Rafa, tapi Rafa masih bernafas. Pengendara mobil itu pun membawa Rafa ke rumah sakit. Amita berlari menuju ruang IGD setelah mendengar kabar tentang kakaknya.
Di saat yang sama, dokter keluar dari ruang IGD bersama seorang perawat. "Dok, saya adik pasien yang baru saja dibawa masuk." "Anda adiknya Pak Rafa?" tanya dokter itu. "Iya, Dok." Dokter itu mengambil barang-barang milik Rafa dari perawat yang berdiri di sampingnya, lalu memberikannya pada Amita. "Tadi ada orang yang bawa pasien bernama Rafa. Katanya dia menemukan pasien di pinggir jalan. Dia pergi setelah menitipkan semua barang ini pada perawat." Amita mengambil barang milik kakaknya, lalu memeriksanya. "Iya, Dok, ini memang dompet dan HP kakak saya. Terus bagaimana keadaan kakak saya?" "Kondisinya cukup memprihatinkan. Gigi depannya hilang satu dan wajahnya dipenuhi luka memar. Lalu kami melakukan foto rongsen dan baru saja mendapatkan hasilnya. Pasien mengalami retak di bagian tulang belakang, mungkin akibat pukulan benda keras, dan pasien juga mengalami patah tulang di kedua kakinya." Amita terkejut mendengar kondisi kakaknya. "Apa bisa sembuh, Dok?" "Saya jelaskan dulu lebih detail. Jadi di sepanjang tulang belakang melintang banyak serabut syaraf yang bertugas meregulasi beragam fungsi tubuh, termasuk pergerakan tungkai bawah. Retak pada tulang belakang bisa membuat serabut syaraf ini terjepit hingga terganggulah fungsinya, dan ini bisa membuat Pak Rafa mengalami kelumpuhan di kedua kakinya, ditambah kedua kakinya mengalami patah tulang parah akibat pukulan dari benda keras. Jadi kemungkinan pasien tidak bisa berjalan lagi." Amita syok mendengar penjelasan dokter itu. Matanya membulat sempurna dan mulutnya menganga. Bahkan seketika itu pula air matanya keluar. "Ibuku belum sembuh, sekarang kakak yang mengalami musibah. Sebenarnya ini kenapa bisa terjadi ya Tuhan?" Amita tidak sanggup menerima semua ini. Tubuhnya pun tiba-tiba menjadi lemas dan tak sanggup berdiri lagi. Namun dokter di sana dengan cepat menangkap tubuh Amita yang hampir jatuh ke lantai. "Sus, tolong kamu bawa dia ke kamar istirahat di dalam. Sepertinya dia terlalu syok mendengar kondisi keluarganya." "Baik, Dok," jawab suster itu. Kemudian segera memegang lengan Amita untuk membantunya beristirahat di salah satu kamar inap. "Nggak usah, Sus. Saya duduk di sini saja. Saya mau tunggu kakak saya sampai dipindahkan ke kamar inap," tolak Amita yang tidak tega meninggalkan kakaknya di sana. "Baik, Bu." Perawat itu menurut. Ia akhirnya membantu Amita duduk di kursi tunggu yang ada di depan IGD. Sementara Ratna sedang berada di sebuah kamar hotel. Mulutnya masih ditutup lakban dan kedua tangannya diikat di belakang. Bahkan kedua kakinya terikat hingga ia sulit untuk bergerak, apalagi untuk melarikan diri dari sana. Pintu kamar itu tiba-tiba dibuka oleh seseorang. Ratna terlihat ketakutan melihat pintu itu dibuka, tapi ia juga penasaran dengan seseorang di sana. Begitu terkejutnya saat melihat sosok pria yang muncul bersama dua preman lainnya. Pria itu adalah Pak Amir. "Pak Amir?" batin Ratna membulat sempurna melihat Pak Amir. Pak Amir melangkah mendekati Ratna yang tengah duduk di sofa dalam keadaan tak berdaya, tak bisa bicara ataupun bergerak bebas. Senyum miring pun tampak di wajah Pak Amir yang kini berdiri di depan Ratna. "Bagaimana kabarmu, Ratna? Kamu selama beberapa hari ini tanpa peduli dengan hidup orang yang sudah kau hancurkan." Ratna hanya bisa mengeluarkan suara seperti itu dengan berusaha menggerakkan tubuhnya, meminta dirinya dilepaskan oleh Pak Amir. Pak Amir paham hingga ia memberi perintah pada salah satu preman itu untuk melepaskan lakban yang menempel di mulut Ratna. Preman itu segera melakukan perintah Pak Amir. Ratna langsung mengambil nafas setelah mulutnya lepas dari benda hitam yang menyulitkannya bicara sejak tadi. Lalu ia menatap Pak Amir dengan tatapan marah. "Kenapa Anda menculik saya dan Rafa? Memang apa yang sudah saya lakukan pada Anda, Pak Amir? Bukankah Anda sudah dapatkan uang dari Rafa? Apa itu belum cukup?" teriak Ratna melampiaskan semua amarahnya yang sejak tadi terpendam.
Pak Amir langsung tertawa keras di depan Ratna yang marah, tapi seketika itu juga Pak Amir menghentikan tawanya. Kau sangat membanggakan uang 50 juta itu. Uang itu tidak sebanding dengan kerja kerasku selama ini sampai menjadi seorang manajer di perusahaan besar. Lalu kau dan Rafa yang sama-sama bodoh itu menghancurkan kerja kerasku dengan rencana gilamu. Itu salah Anda sendiri dan harusnya Anda salahkan Tuan Arkana juga, karena dialah yang memecat Anda, bukan saya ataupun Rafa. Pak Amir tidak senang dengan Ratna yang malah menyalahkannya hingga ia menampar keras wajah Ratna. Selama ini aku berusaha setia pada Tuan Arkana, tapi kalian datang lalu menipuku. Andai saja aku tahu kalau perempuan bernama Sania itu bukan istri Rafa lagi, aku tidak mungkin mengikuti rencana kalian. Kalian berdualah pelaku utama yang membuatku jadi kehilangan jabatanku. Jadi terima saja akibatnya. Pak Amir, Anda akan masuk penjara kalau Anda bunuh saya di sini. Ratna mengira bahwa Pak Amir akan membunuhnya di sana. Oleh sebab itu, ia mengancam Pak Amir agar Pak Amir menghentikan niatnya. Aku tidak berniat membunuhmu di sini. Aku ingin membuatmu sadar kalau perbuatanmu yang suka meremehkan orang bisa membuatmu hancur sendiri. Lalu Anda ingin melakukan apa pada saya? Tanya Ratna, mulai khawatir dan takut pada sesuatu yang akan dilakukan Pak Amir, sesuatu yang akan membuatku dihargai oleh orang. Selama menjadi pengangguran, Pak Amir memang dijauhkan oleh kerabatnya dan teman-teman bisnisnya. Oleh sebab itu ia berusaha untuk bisa bekerja lagi di sebuah perusahaan, meski bukan di perusahaan RH, demi mendapatkan harga dirinya kembali di mata orang-orang. Pak Amir, tolong jangan berbuat sesuatu yang bisa merugikan Anda sendiri. Lebih baik kita kerjasama untuk mengembalikan semuanya, ucap Ratna, berusaha untuk bernegosiasi dengan Pak Amir agar Pak Amir melepaskannya. Pak Amir tiba-tiba mencengkram leher Ratna dengan matanya yang melotot. Ia menatap Ratna. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan lemah sepertimu? Kau itu hanya bisa menghasut Ratna. Kau tidak punya apapun selain kemampuanmu itu. Pak Amir, tolong lepaskan saya. Kita bisa bicarakan baik-baik, ucap Ratna memohon. Sekarang pilih, masuk penjara atau melayani tamuku semalam. Tita Pak Amir dengan suara lantang menatap Ratna dengan mata melotot. Masuk penjara? Masalah apa yang bisa membuat Anda memasukkan saya ke dalam penjara? Tanya Ratna dengan suara tegasnya. Bukti bahwa kau pernah menjual seorang perempuan bernama Sania secara paksa. Itu sudah termasuk perdagangan manusia, Ratna. Kau akan dipenjara selama 6 tahun dengan denda 40 juta. Bagi Tuan Arkana itu hukuman yang ringan untukmu. Dia bisa membuatmu dipenjara puluhan tahun jika dia menggunakan uangnya. Jadi silahkan pilih, dipenjara atau melayani tamuku. Ratna diam saja, tapi ia sudah sangat ketakutan. Terlebih ia mendengar nama Arkana disebut oleh Pak Amir. Asal kau tahu, aku sudah punya bukti tentang dirimu yang menjadi tangan kanan seorang bos wanita malam. Apa yang akan terjadi kalau kau dituntut karena kasus itu? Bukan hanya masuk penjara, nama baikmu juga akan hancur dan orang-orang akan menjauhimu. Ancaman Pak Amir membuat Ratna semakin ketakutan. Jika masuk penjara, maka ia akan semakin malu. Rafa pasti akan membencinya. Begitu juga dengan teman-temannya yang selama ini menganggapnya sebagai perempuan kaya. Saya tidak mau masuk penjara. Lebih baik saya tidur dengan puluhan pria sekalipun ketimbang di penjara. Bagus, Pak Amir akhirnya melepaskan leher Ratna, lalu berdiri tegak menatap Ratna dengan tatapan meremehkan. Tamuku akan datang ke kamar ini. Kau harus melayaninya, Ratna. Kalau kau berbuat ulah dan mengacaukan semuanya, kau akan berakhir di penjara. Demi bisa bekerja di perusahaan yang direkomendasikan Arkana sebagai manajer, Pak Amir sampai menyodorkan Ratna pada pemilik perusahaan yang akan menjadi atasan barunya.
Tidak akan, saya akan menuruti Pak Amir. Asal Pak Amir tidak melupakan semuanya dan membebaskan saya setelah ini, ucap Ratna. Aku akan pertimbangkan sekarang. Perbaiki penampilanmu. Pak Amir kemudian memberi perintah pada bawahannya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan dan kaki Ratna. Lalu Pak Amir keluar dari ruangan itu bersama dua bawahannya. Di luar ada Liam yang berdiri menunggu Pak Amir. Pak Amir langsung membungkuk di depan Liam yang berdiri tegak di depannya. Di mana perempuan itu? Tanya Liam. Ada di dalam, Pak Liam. Saya punya rencana sendiri untuknya karena Tuan Arkana sudah menyerahkannya pada saya. Lalu, di mana bukti tentang Ratna yang menjadi kaki tangan Mami Devi? Kemarin, Arkana menghubungi Pak Amir kembali untuk meminta Pak Amir mendapatkan bukti apapun yang menyangkut Ratna. Lalu semalam Pak Amir menghubungi Arkana bahwa ia sudah mendapat bukti tentang Ratna. Oleh karena itu, Liam datang menemui Pak Amir hari ini setelah dapat perintah dari Arkana bahwa Pak Amir sudah mendapatkan bukti tentang Ratna yang bisa memenjarakan Ratna. Apa Amir menoleh ke salah satu bawahannya untuk memberikan map yang dipegang itu ke Liam. Bawahannya itu pun memberikan map itu pada Liam. Liam memeriksanya lalu kembali menatap Pak Amir. Tuan Arkana masih meminta sesuatu pada Anda, ucap Liam. Saya sudah tahu apa yang diminta Tuan Arkana, sesuatu yang mungkin membuatnya senang. Tenang saja, besok saya akan mengirimkannya pada Tuan Arkana. Bagus Pak Amir, kau memang bisa diandalkan. Setelah mengatakan itu pada Pak Amir, Liam pergi. Pak Amir masih berdiri di sana sembari menatap kepergian Liam. Tuan Arkana benar-benar sangat licik. Tidak kusangka kalau dia orang yang sangat menakutkan, bahkan tidak mau membuat asistennya sendiri melakukan semuanya dan malah memintaku melakukan semua ini. Tapi tidak masalah, yang penting aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Uang dan jabatan sudah kugenggam. Terlihat dari lift depan sana, seorang pria parubaya keluar dari lift itu. Pakaiannya begitu mencolok dengan setelan jas biru tua, tapi tubuhnya gendut dan kepalanya botak hingga terlihat tak menarik perhatian meski sudah berpakaian bagus. Pak Amir langsung mengenalinya. Orang itu adalah pemilik perusahaan baru tempatnya bekerja dan juga rekan bisnis Tuan Arkana. Itulah alasan Pak Amir masih menuruti perintah Arkana, karena Arkana lah yang saat ini merekomendasikannya pada bos barunya ini. Pak Amir langsung menyambut pria yang usianya tak jauh dari usianya. Di mana perempuan cantiknya? Tanya pria gendut itu. Ada di dalam kamar. Apa kau sudah menyiapkan topeng untuk menutupi wajahku? Tanya pria gendut itu. Sudah Tuan. Pak Amir pun meminta topeng dari tangan bawahannya yang sejak tadi disembunyikan. Lalu ia menyerahkan topeng itu pada pria berjas biru di depannya. Aku mengagumi kepintaran Tuan Arkana, apalagi dengan sifat liciknya itu. Tidak ada orang yang bisa menandingi kelicikannya. Oleh karena itu, aku bersedia membantunya, bahkan bersedia menerima bawahannya sebagai manajer di perusahaanku. Jadi mulai sekarang kau harus menurutiku Pak Amir, karena bosmu adalah aku, bukan Arkana lagi. Pria ini bukan hanya mengagumi sifat licik Arkana, tetapi ia juga takut dengan kelicikan Arkana yang bisa membuatnya dalam masalah. Karena itu, ia menuruti permintaan Arkana. Baik, jawab Pak Amir dengan tegas. Ratna baru saja melayani pria tua gendut botak yang tak bisa ia lihat wajahnya karena tertutup topeng. Ratna merasa ada yang aneh saat pria tua itu masuk dengan memakai topeng, tapi ia tak punya kesempatan untuk bertanya. Pria itu melarangnya untuk bicara. Ratna hanya bisa diam melayani pria itu demi keselamatannya. Namun setelah pria itu pergi, Ratna mengamuk, bahkan berteriak marah di dalam kamar itu. Brengsek kau Pak Amir. Enggak, bukan Pak Amir seorang diri.
yang merencanakan semua ini. Dalang utamanya pasti Tuan Arkana. Tapi Tuan Arkana sudah memecat aku dan Rafa. Apa mungkin Tuan Arkana sudah menemukan Sania? Lalu Sania cerita semuanya pada Tuan Arkana. Tebak Ratna yang merasa curiga pada Arkana dan Sania yang merencanakan semua ini. Sementara pria yang tidur dengan Ratna mendatangi Arkana yang ternyata ada di salah satu kamar hotel itu. Pria itu kini duduk berhadapan dengan Arkana dan langsung meletakkan sebuah rekaman video di atas meja depan Arkana. Arkana yang duduk bersandar di sofa sembari menyilangkan kedua kakinya hanya menatap pria di depannya itu. Ia tidak mengambil rekaman videonya, melainkan Liam yang mengambil rekaman video itu lalu memeriksanya. Ini benar rekaman video yang Anda inginkan, kata Liam setelah memeriksa isi rekaman video itu. Oke, berikan barang itu padanya, tita Arkana pada Liam. Liam segera melakukan perintah Arkana dengan menyerahkan sebuah map pada pria tua yang duduk di depan Arkana. Pria itu memeriksa isi mapnya dan tampak merasa puas dengan sesuatu yang ia dapatkan dari Arkana. Aku masih penasaran denganmu, Arkana. Kenapa kau sampai melakukan ini? Kau bisa saja membayar seorang pria untuk tidur dengan perempuan itu jika memang kau punya dendam padanya. Setelah memikirkannya, kau orang yang cocok untuk melakukan peran ini. Kenapa? Karena kau tidak mungkin mengatakan kalau akulah yang merencanakan semuanya. Jika kau membuka mulut, nama baikmu juga akan hancur, Pak Sumar. Setiap melakukan sesuatu, Arkana memang selalu memikirkan semuanya. Seperti rencananya saat ini, ia lebih memilih Pak Sumar yang menurutnya cocok untuk rencananya ini ketimbang membayar orang lain yang hanya butuh uang. Pak Sumar salah satu pebisnis yang curang, tapi pria itu selalu menjaga nama baiknya meski sering melakukan hal buruk seperti tidur dengan wanita bayaran. Jika bekerja sama dengan Pak Sumar dalam rencananya ini, pria itu tentu tak akan buka mulut demi menjaga nama baiknya, sedangkan orang yang hanya butuh uang kemungkinan besar akan mengkhianatinya jika menemukan orang yang bisa membayar dengan uang lebih besar jumlahnya. Benar, saya tidak mungkin buka mulut. Tapi saya tahu tanah bernilai 1 miliar ini tidak seberapa dengan sesuatu yang kau rencanakan untuk perempuan itu, ucap Pak Sumar. Kau sudah mendapatkan yang kau inginkan dan saya juga sudah dapatkan yang saya inginkan. Jadi urusan kita selesai. Kau bisa pergi sekarang, tita Arkana dengan ekspresi datarnya melihat Pak Sumar. Baik, kalau begitu saya pergi. Pria itu pun berdiri dan keluar dari ruangan itu. Arkana hanya menatap datar ke arah pintu, kemudian melirik Liam di samping kanannya. Liam, iya, sekarang laporkan Pak Amir ke polisi atas kasus penggelapan dana perusahaan. Dia sudah tidak berguna untukku dan membiarkannya berkeliaran akan berbahaya. Arkana tidak pernah mengingkari janji pada Pak Amir yang berniat ia bantu untuk masuk ke salah satu perusahaan terbaik. Semua yang ia katakan di depan Pak Amir hanya sebuah kebohongan untuk menipu pria itu agar mau melakukan apapun untuknya. Dan jika pria itu tahu bahwa ia sudah dibohongi oleh Arkana, maka pria itu pasti akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Oleh sebab itu, sebelum Pak Amir sadar, Arkana berniat menjebloskan Pak Amir ke penjara. Lalu bagaimana kalau Pak Amir tetap beritahu pada media, terutama pada polisi tentang rencana Anda pada Rafa dan Ratna? Tanya Liam penasaran. Arkana menoleh, kembali melihat Liam dengan tatapan dinginnya. Memang apa yang sudah aku rencanakan pada Rafa dan Ratna, Liam? Apa aku yang minta Amir membalas mereka? Aku tidak pernah meminta Amir melakukannya. Pria itu sendiri yang ingin melakukannya. Jadi kenapa aku harus dilibatkan? Mendengar balasan Arkana membuat Liam paham semua yang direncanakan Arkana. Ternyata Arkana menjadikan Amir sebagai tameng dari rencananya ini. Dengan adanya Pak Amir, Arkana tidak akan menjadi pelaku utama dari penculikan
penyerangan terhadap Rafa dan Ratna. Lalu rekaman video yang diberikan Pak Sumar itu hanya sebuah transaksi yang dilakukan seorang pebisnis Liam. Ya, saya paham Tuan, tapi apa yang akan lakukan pada video rekaman ini? Tanya Liam serius. Sebarkan videonya ke semua media sosial, tapi jangan sampai ada orang yang berhasil melacak pengirim videonya. Walaupun bukan kau yang melakukannya sendiri, aku tidak mau ada masalah sedikit pun, Liam. Baik, wanita itu akan merasakan kebencian orang-orang terhadap apa yang dilakukannya. Dia akan merasakan bagaimana rasanya dihina dan direndahkan sebagai wanita penghibur oleh semua orang di kota ini. Arkana sudah lama merencanakan semua ini, membuat Ratna dianggap wanita malam seperti yang dialami oleh Sania. Namun, dulu Sania hanya dibenci oleh suaminya, keluarga suaminya, dan para tetangganya. Berbeda dengan Ratna, Arkana ingin membuat perempuan itu dibenci oleh semua orang. Pria itu memang sungguh licik, bahkan merencanakan pembalasan untuk Ratna dengan memanfaatkan orang lain. Kalau begitu, saya lakukan sekarang. Tunggu Liam, sahut Arkana saat Liam memutar tubuhnya untuk pergi. Liam kembali menoleh ke Arkana. Sebelum menyebarkan itu, kau perlihatkan pada Ratna. Gunakan rekaman video itu sebagai ancaman untuknya. Anda ingin Ratna melakukan apa, Tuan? Tanya Liam penasaran. Aku ingin Ratna bicara sendiri pada Rafa dan keluarganya. Kalau selama ini dialah yang memfitnah Sania, kalau dia tidak mau bicara jujur pada Rafa dan keluarganya tentang perbuatannya, kau perlihatkan sendiri dengan bukti ini. Arkana kemudian menyerahkan sebuah rekaman lain pada Liam. Liam mengambilnya lalu melihat video itu. Adalah rekaman video Mami Devi yang berkata jujur. Video itu bisa membuktikan bahwa Sania bukan wanita malam yang bekerja dengan Mami Devi. Bukan hanya Liam yang selama ini bekerja keras membantu Arkana, seseorang juga ikut membantu Arkana hingga mendapatkan bukti bahwa Sania bukanlah wanita malam seperti yang dituduhkan Ratna, dan orang itu adalah Taksa yang pernah datang menemui Mami Devi. Tak hanya datang ke tempat Mami Devi, Taksa juga membuat kekacauan di sana dengan merusak tempat Mami Devi.